Saya semua sehat, bersemangat. Mudah-mudahan apa yang dibahas hari ini bisa dicerna dengan baik. Saya akan buka ini dengan satu ayat yang semua udah familiar. Yeremia 29 ayat 11. Saya akan baca bersama. Kita baca ini sebagai sesuatu yang kita imani. 3, 2, 1. Amin. Itu rancangan Tuhan bagi kita. Masa depan yang penuh harapan. Future. Kita orang Kristen punya future, punya masa depan. Banyak orang nggak punya masa depan. Banyak orang bingung mencari masa depan, meniti masa depan. Tapi masa depan kita pasti, karena Allah kita pasti, ya dan amin. Ketika kita setia bertahan dalam iman, maka masa depan yang siapkan Tuhan bagi kita itu sungguh-sungguh akan nyata dan digenapi. Sebagai destiny kita ya, sebagai kodrat kita, digenapi. Destiny iblis adalah dalam lautan api yang menyala-nyala. Itu destiny dia. Masa depan iblis itu lautan api yang menyala-nyala. Gak bisa ditawar lagi, vonis, inkrah. Tapi kita, Tuhan bilang masa depan yang penuh harapan. Yerusalem baru. Tempat di mana tidak ada air mata, tidak ada lagi duka cita. Berapa banyak yang percaya di sini tentang tempat itu? Bahwa itu nyata. Kenapa muka memuram? Kenapa ada kesedihan? Itu sesuatu yang indah. Tugas kita justru menyalam, ya, hidup, bangkit, capai itu. Karena itu nyata. Tapi kenapa kita dalam perjalanan ini menuju ke sana begitu banyak duka cita kita, begitu banyak beban kita, begitu banyak. Iya, betul. Tapi kalau kita tahu bahwa di depan situ ada bank kita, ada duit kita, ada masa depan kita, ada kebahagiaan kita, kenapa mesti sedihnya dari sekarang? Bisa mulai sekarang udah suka cita, mulai sekarang udah bergembira, udah pikirkan rencana-rencana indah di situ. Sekalipun kita belum pegang, sekalipun kita belum meraih itu, tapi hati kita udah berkobar, ya, semangat kita udah menyala-nyala untuk itu. Tapi banyak kita ya, akhirnya semangat kita patah gara-gara apa? Kita udah melihat kiri kanan gini, masalah besar, segala macam besar, dan kita ikut rubuh. Tapi kalau kita tahu apa yang tersedia di depan itu, masalah pun datang, ntar gua tutup. Jangan masalah itu mengintimidasi kita, tapi kita intimidasi sama itu. Masa depanku akan menutup semua itu. Sampai di situ aku raja, kau semua tunduk. Ini mental kita, mental orang yang benar-benar punya masa depan, mental orang yang benar-benar punya sesuatu di depan itu. Kita bukan orang kalah. Iblis destininya udah pasti, lautan api. Dan di khotbah saya sebelumnya kan saya bilang kan, kita ini diprogram untuk menjadi satu kerajaan imam, menggantikan posisi mulia yang dilepas dari Lucifer itu. Iblis nggak suka. Dia kerja keras untuk merubah destiny manusia, supaya destiny kita jadi sama seperti destiny dia. Ya, untuk mencapai destiny kita dibutuhkan iman. Ya, iman itu adalah percaya dan setia. Percaya bahwa itu benar-benar ada, percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada, dan kita setia kepada semua kehendak Tuhan. Niscaya destiny kita akan sampai. Nah, iblis nggak mau itu. Supaya kita keluar dari destiny kita, iblis berusaha keras mati-matian supaya kita tidak percaya dan supaya kita tidak taat. Hanya itu aja program iblis, nggak ada program lain. Gimana caranya kita nggak percaya dan bagaimana kita nggak taat. Kita lihat
manusia pertama di dunia kemakan ya sama program iblis. Iblis nggak pernah suruh loh makan buah itu, nggak pernah. Iblis malah bilang, pasti kamu nggak boleh makan. Tapi dia makan. Karena iblis tahu manusia itu punya rasa ingin tahu. Ada sesuatu di balik kita yang selalu ingin tahu, ingin tahu, ingin tahu. Maka itu nggak heran kalau orang banyak terlibat di ramal-meramal, karena ada rasa ingin tahu, rasa ingin tahu. Pengen tahu masa depan. Tapi tadi Tuhan Yesus sudah bilang, ini masa depan kita. Titik. Tempat di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada duka cita, masa depan yang penuh harapan. Ya udah, nggak usah cari tahu yang lain. Kalau mau cari tahu tentang kebenaran. Itu yang kita butuh, supaya kita terus layak posisi kita. Nah, bagaimana caranya iblis itu mengeluarkan kita dari destiny kita? Dia akan menggoda dan mengakali kita ya, agar tidak percaya dan tidak setia. Semua potensi yang dia miliki, dia pakai supaya kita tidak percaya dan tidak setia. Terus, wilayah mana aja yang menjadi target iblis dalam kehidupan kita? Apa yang dia serang? Titik kekuatan manusia adalah damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu adalah Allah sendiri. Kalau kita memiliki Allah, kita memiliki damai sejahtera. Maka itu aneh ya kalau orang bilang, saya orang Kristen, saya percaya Tuhan, tapi nggak punya damai sejahtera. Ngerengut terus, mukanya nggak enak, nggak jadi berkat. Kita mau negor juga sungkan. Ya kalau orang sudah cemberut gitu kan, kita mau negor juga, mau bilang shalom, sungkan ya. Dia mau nyaut nggak gitu. Ya, jadi damai sejahtera kita yang itu kan ya. Nah apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah campur tangan Tuhan dalam hidup seseorang yang kemudian menimbulkan buah-buah roh. Ya. Buah-buah roh itu datangnya dari Tuhan. Ya. Tuhan itu datang dalam bentuk damai sejahtera. Jadi semua orang yang kudus itu ada Tuhan di dalam dia. Kenapa? Di mana ada Tuhan tidak ada kenajisan, maka itu kita disebut kudus. Semua orang yang kudus ada Tuhan di dalam dia. Nah supaya Tuhan nggak ada dalam kita, gimana caranya kita nggak kudus? Disuruh langgar ini, jangan percaya, langgar ini, jangan percaya, ini nikmat apa semua. Galatia 5 ayat 22, kita lihat. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terus, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu damai sejahtera. Itu bukan kita loh yang bangun. Tugas kita hanya buka pintu. Yesus masuk itu tumbuh. Buah-buah roh itu tumbuh. Ya, jangan pikir, kamu harus sabar. Kita kendalikan kesabaran kita. Jangan marah, kita kendalikan kemarin kita capek. Tugas kita itu buka pintu aja, Yesus masuk, jadilah semuanya. Karena dia itu damai sejahtera itu. Buah-buah roh itu hasilnya dari dia, bukan dari siapa-siapa, bukan karena gagah perkasa kita, bukan karena pengendalian diri kita, bukan. Tapi karena dia bersemayam dalam hidup kita. Itulah damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17. Satu lagi ayat 25 kita lihat. Yang tadi ayat 25 kita lihat. Nomor satu. Galatia 5 tadi ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, kita biasa dipimpin oleh daging dan kita terlatih ya. Daging kita terlatih, disekolahin.
sampai jadi S1, S2, S3 di sekolahin itu. Tapi kalau udah pakai roh, nggak butuh yang gitu-gitu. Buktinya di mana? Paulus di sekolahin. Petrus di sekolahin nggak? Prestasinya sama nggak? Lihat ya. Nggak beda. Sama kuasanya, sama mulianya, sama ini. Nah, tapi karena kita ini memang warga negara dunia yang dilatih di tempat di dunia ini, ya adalah wajar kalau kita sekolah, adalah wajar kalau kita misalnya bertumbuh secara daging ya. Karena semua orang tumbuh seperti itu. Tapi Tuhan bilang apa? Itu bukan segala-galanya. Kalau kamu sudah dalam roh, hukum roh itu adalah hukum milik surga. Siapa yang menjadi warga negara dunia, hukumnya daging. Nah kalau kita ditanya, kamu warga negara mana? Nah maka itu hiduplah dipimpin roh. Ya. Hiduplah dipimpin roh. Karena kita bukan lagi, keluarga kita bukan lagi dari dunia, tapi dari surga. Ya. Roma 15 ayat 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi dia menyertai itu janji dia ya. Firman yang bilang, dia menyertai kita. 2 Korintus 13 ayat 11. Ini kita lagi belajar firman ya, jadi banyak baca ayat. Saya nggak coba mengalegorikan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. 13 ayat 11, bukan ya? 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nyaman gak kalau Tuhan menyertai kita? Puji Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yuk, kita sosialisasikan kebiasaan ini dalam hidup kita. Supaya ketika Yesus datang, dia melihat dirinya dalam kita. Ya, karena damai sejahtera itu adalah dia sendiri. 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahtera terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Terus menerus dia mengaruniakan kepada kita kasih karunia. Itu bikin roh, buah-buah roh itu bertumbuh dengan subur dalam kita. Terus menerus dia rawat, terus menerus dia pelihara, terus menerus dia supply kita dengan kasih karunia dia, dengan damai sejahtera itu. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Banyak kita udah dengar kan, jangan takut. Kenapa Tuhan bilang apa? Damai sejahtera ku berikan. Begitu melimpah, ku tinggalkan bagimu ya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kamu boleh punya sekolah setinggi apapun ya, bisa nggak menghilangkan rasa takut lewat rumus-rumus sekolah? Bisa nggak menghilangkan rasa khawatir? Bisa nggak menghilangkan rasa benci? Hanya damai sejahtera yang bisa melaksanakan itu. Ya, jadi betapa pentingnya pengaruh damai sejahtera dalam hidup seseorang. Ya kita udah sering dengar kata damai sejahtera itu ya. Tapi mungkin selama ini kita nggak pernah menyadari bahwa damai sejahtera itu adalah Allah sendiri. Jadi semua ini yang damai sejahtera itu sumbernya dari surga, dari Tuhan. Dan itu tandanya bahwa Allah menyertai kita.
Maka itu siapa nggak punya damai sejahtera? Karena firman bilang, jika Tuhan besertaku, siapa lawanku? Kalau kita nggak punya damai sejahtera, jangan heran kalau kita takut, jangan heran kalau kita khawatir, jangan heran kalau, kenapa? Di mana Allahnya? Dalam Allah segala sesuatu terpenuhi, dalam Allah segala sesuatu bisa diatasi. Gak ada yang sulit. Yesaya 26 ayat 12. Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Kalau pikiran kita terkendali itu gara-gara kita, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jika kita khawatir, mengatasinya gimana? Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi dia memberikan itu ya. Tuhan tuh menyediakan itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau hidup benar. Ya. Yang pasti semua orang kudus pasti memiliki ini. Kenapa? Tuhan kita tuh kudus. Ketika dia masuk dalam hidup kita, semua jadi kudus. Ya. Tuhan kita nggak tinggal di tempat-tempat yang kumuh. Karena dosa itu kejijikan bagi dia. Jadi kalau kita mau dia hadir dalam hidup kita, bereskan semua. Yang jijik bagi Tuhan, bereskan, singkirkan dari hidup kita. Niscaya dia masuk, dan semua dia siapkan. Apa yang kamu butuhkan? Mazmur 85 ayat 8. Aku mau, perhatikanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Ini orang-orang yang kemudian apa? Berharap kepada Tuhan, karena dia tahu aku lemah. Aku nggak bisa. Yang bisa merubah aku hanya Tuhan. Jadi sangat bodoh kalau orang bilang begini nih, mulai hari ini aku nggak mau begini lagi, mulai hari ini aku nggak mau begitu lagi. Bodoh. Orang itu mengandalkan dirinya sendiri. Bilang aja, Tuhan, aku lemah Tuhan, aku nggak benar Tuhan. Masuk dalam hidupku. Tolong aku. Setiap permintaan baik niscaya Tuhan jawab. Doamu tidak dijauhkan, kau salah. Kita minta kekudusan, kita minta kebenaran. Kita minta supaya layak di mata Tuhan. Masa sih dia nggak jawab? Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Hatinya teguh tadi percaya, dia nggak goyang, dia nggak bisa diintimidasi, nggak bisa dibilangin, wah Tuhan nggak mengasihi engkau, Tuhan nggak ada di sama kamu. Nggak, dia teguh, dia bilang apa? Justru ketika aku berdosa, Tuhan dekat banget sama aku. Ya, banyak orang selalu merasa, wah aku berdosa, Tuhan udah pergi. Jangan salah. Tambah parah dosa kita, tambah dekat Tuhan sama kita. Kenapa Tuhan mau menyelamatkan kita? Ya. Kenapa? Tuhan bilang apa? Satu domba hilang, dia tinggalin 99, dia cari yang satu itu. Betapa berharganya domba itu. Nah, kenapa kita mesti diintimidasi oleh iblis bilang, kamu gak layak, kamu gak benar. Tugas kita hanya sadar aja bahwa kita salah. Sadar aja. Tuhan, aku tahu ini salah Tuhan. Kalau Tuhan mau bawa aku ke surga, tolong aku. Gak usah sok jagoan bilang, mulai hari ini Tuhan aku janji, kadang-kadang kita bikin di kertas, pakai tanda tangan, pakai jam jempol. Ya, baru 3 jam kita bikin surat kayak gitu, kita udah gebok orang di depan. Nah ya, saya ngomong gini karena pengalaman. Iya, saya dulu kan ikut KKR apa gitu kan. Wah, terus kita maju altar call, dibawalah situ di konseling. Wah, bikin surat perjanjian sama Tuhan, mulai hari ini saya tidak akan begini-gini. Keluar kita udah gebok tukang beca. Nah ya. Kalau kita mau kumpulin surat-surat kayak gitu berapa banyak? Padahal simple ya. Tuhan, aku tahu aku salah. Itu lebih dari segalanya. Aku tahu aku salah. Tolong aku. Maka itu barang siapa berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan.
Itu firman. Jadi kasih karunia damai sejahtera itu disiapkan Tuhan ya. Begitu banyak, berlimpah. Tinggal mau minta enggak sih? Mau buka pintu enggak sih? Kita mau beres dari segala persoalan, tapi enggak izinkan damai sejahtera itu masuk. Enggak izinkan Tuhan bertahta dalam hidup kita. Berapa banyak kita yang kemudian masalah jadi berkepanjangan. Karena apa? Hal yang esensi enggak kita jalankan. Kalau kita mau matiin api, kita butuh air. Pakai angin juga bisa, kita tiup. Kok apinya gede? Udah, kalau mengatasi persoalan kita, satu kuncinya, izinkan damai sejahtera itu mengalir dalam hidup kita. Sadari kesalahan kita. Ya, langkah awal dari Bapak untuk mengatasi persoalan kita adalah menyadari dulu apa yang salah. Tapi saya yakin Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan menyadarkan kita. Nah, begitu itu maka Alkitab bilang, jika engkau mendengar hari ini jangan keraskan hatimu. Ya, ketika kita diingatkan, langsung bilang, ya saya salah, itu benar poinnya, saya salah. Nah, saya yakin Tuhan akan mengoreksi. Kenapa? Ketika kita ditegur, kita menyadari dan kita mau. Jadi di sini Tuhan menyiapkan damai sejahtera begitu melimpah bagi kita. Iblis nggak senang banget. Iblis bilang itu benteng. Aku mesti hancurkan benteng-benteng ini. Orang-orang nggak boleh ngerti bahwa damai sejahtera itu adalah benteng. Dan iblis mulai pakai. Dia tembak kita. Apa itu pelurunya? Ini ada banyak kalau di Alkitab, saya ambil ini sampel. Salah satu peluru yang dipakai iblis adalah roh kemiskinan. Tembak. Kita miskin. Orang miskin banyak ngeluh nggak? Orang ngeluh ada damai sejahtera nggak? Nah, itu dia. Iblis yang menang. Bisa nggak semiskin-miskinnya kita bersuka cita terus, bersyukur terus, supaya damai sejahtera itu terpelihara. Kenapa saya bilang begini? Karena Tuhan itu adil. Kita lagi susah ya, tapi kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Orang bersyukur itu untuk sesuatu yang baik. Demi keadilan Tuhan lihat, dia bersyukur. Sedangkan dia lagi kena tekanan, dia lagi kena apa? Tuhan bilang, malaikat kirim upah syukurnya itu. Ini mujizat. Orang ketika dia punya masalah, dia bersungut-sungut, dia ngerengut, dia ngomel, dia ngedumel. Terus gimana mau jadi mujizat? Maka itu wajib hukumnya bagi orang Kristen untuk mengucap syukur. Kenapa? Keadilan Tuhan. Ya. Ibaratnya saya dapat uang 100 ribu gitu. Tapi saya bersyukurnya seperti dapat 100 juta. Adil nggak? Tuhan kasih 100 ribu, tapi bersyukurnya 100 juta. Oh haleluya, haleluya. Saya nari-nari. Tuhan duduk di tahtanya tengsin dia. Dia bilang, kenapa ini orang nih? Kan aku hanya kasih 100 ribu. Demi keadilan berikan sisanya. Itu Tuhan. Ya, itu Tuhan kita. Jadi salah satu yang senjata yang dipakai roh jahat itu, dia senang kalau orang-orang miskin. Tapi miskin itu ya bukan masalah material, financial, bukan. Kita bisa kaya rohani, kita bisa kaya dalam hikmat, kita bisa kaya dalam kebaikan, kita bisa kaya dalam sukacita. Nah, pamerkan kekayaan kita itu. Betul, kita nggak punya duit, tapi sukacita kaya. Pamerkan itu, bilang iblis, aku nggak miskin, aku kaya. Berapa banyak orang punya duit tapi nggak bisa senyum? Ya,
Maka itu bilang iblis, lo tembaknya salah, saya masih bisa senyum. Kalau saya udah nggak bisa senyum, nah baru lo menang. Ya, ini sampel kan? Itu roh kemiskinan ya. Jadi kita lihat di Ulangan 11 ayat 26. Lihat, aku memperhadapkan kepadamu pada hari berkat dan kutuk. Berkat jika kita taat, kutuk jika kita tidak taat. Jika engkau mendengar dan melakukan setia segenap perintah sampai pada hari ini, berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Tetapi jika engkau tidak mendengar, tidak melakukan setia segenap perintah sampai pada hari ini, segenap kutuk ini akan datang kepadamu dan berkuasa atasmu. Itu pilihan. Maka itu, jika engkau mendengar dan melakukan setia adalah ketaatan. Nah, iblis coba merongrong ketaatan kita. Misalnya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Iblis ciptakan berhala-berhala supaya kita punya ilah lain. Nah, kita kedapatan tidak taat. Nah, ketidaktaatan kita bikin Tuhan cemburu. Nah, kecemburuan Tuhan dibalaskan sampai keturunan ketiga dan keempat. Ya, Ulangan 5 ayat 7. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan buat bagimu patung dalam rupa apapun, baik di langit, di atas, di bumi, di bawah, atau dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai keturunan ketiga dan keempat. Yang salah siapa? Bapaknya kan? Orang tuanya. Kalau mau anak-anak diberkatin, jangan cari gara-gara sama Tuhan. Kenapa? Dibalaskan sampai keturunan ketiga dan keempat. Ini anak-anak salah, keturunan nggak salah. Alkitab bilang, bapak-bapak makan buah, anak-anak ngilu giginya. Kalau kita mengasihi keturunan kita, mengasihi anak-anak kita, jangan cari gara-gara sama Tuhan. Kenapa? Dosa kita bebannya dipikul oleh keturunan. Apakah adil Tuhan? Karena kan Tuhan bilang, banyak bilang, gak adil. Kok bapak yang salah, anak yang kena? Tuhan adil. Tuhan sudah beri peraturan. Tuhan bilang apa? Kalau engkau lakukan ini, dibalaskan sampai keturunanmu yang kesekian. Nah, kalau kita sayang keturunan, jangan lakukan. Tuhan adil. Kalau benar kita sayang keturunan kita, jangan lakukan. Kenapa? Hukumnya ada, dibalaskan sampai keturunan kesekian. Apakah Bapak ini gak adil? Adil, kenapa? Dia beri perintahnya, dia beri hukumnya. Ya, jadi di sini, misalnya di atas sini ada banyak makanan enak digantung. Nah, kalian tuh anak-anak ada di bawah. Kalau saya mau ambil makanan enak itu, saya mesti potong talinya. Dan meja itu akan rubuh ke bawah situ. Nimpa kalian. Apakah saya tega potong itu demi makanan di atas itu? Dan mejanya nimpa anak-anak. Bisa kebayang gak? Ilustrasi sederhana. Keinginan daging kita gak peduli. Mereka mau diberkatin, mereka mau selamatkan, mereka itu gak peduli. Padahal itu keturunan kita. Kalau tahu itu hukumnya, waspada. Kalau sayang keturunan, jangan lakukan itu. Maria ketiga, mulai ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi aku berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus? Ini kan kita kadang-kadang merasa kita nggak pernah menipu Tuhan. Tapi dari firman ini Tuhan bilang apa? Lo belagak pilon, lo belagak bodoh.
Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Udah kena kutuk masih berani nipu Tuhan lagi. 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ini maksudnya Tuhan kiri atau gimana? Supaya ada perbendaharaan makanan di rumahku. Tuhan itu kaya raya luar biasa. Kalau dia jual 1 bintang, siapa bisa beli? Ya. Di Sudirman tanah 1 meter berapa? Itu bintang gedenya kayak apa? Berapa banyak bintang di langit, itu punya Tuhan semua. Ada nggak konglomerat dunia yang bisa tebus 1 bintang? Nah itu. Nah terus kenapa dia meminta ini? Dia hanya mau bilang apa? Seperti aku peduli kepada kamu, kamu juga peduli kepada tubuhku. Apa tubuhku? Gereja. Nah, maka itu sini bilang, rumahku. Gereja. Seperti aku peduli kepada kamu, ini saling ya. Aku mengasihi kamu, kamu mengasihi aku. Saling. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini janji Tuhan. Tapi ketika kita nggak melakukan itu, kemudian berkat muncul nggak? Siapa yang tepuk tangan? Iblis senang. Gue tipu loh. Iblis senang. Kita pikir itu salah kita. Padahal kita kena tipu. Dibilang, mendingan pakai Tuhan lain dah. Masih banyak itu urusan uang sekolah, anak mesti daftar sekolah, bayar listrik, bayar apa. Ya jangan main-main sama perpuluhan. Kalau Anda harus pilih bayar listrik dulu atau bayar perpuluhan dulu, bayar perpuluhan dulu. Kalau Anda bayar listrik, ntar air lagi, ntar PBB lagi, ya semua nyangkut. Tapi mendingan saya kemarin buka YouTube, saya nonton seorang hamba Tuhan dari Amerika namanya Robin Bullock. Dia kasih kesaksian begini. 10 tahun yang lalu saya tinggal di apartemen dan saya utang listrik 5 bulan nggak bisa bayar. Nggak mungkin itu di negara adidaya gitu, pasti udah dicabut. Tiap hari saya kalau bangun saya buka mata saya takut nanti tukang cabut listrik. Saya nggak tenang, kalau bisa nih malam panjang. Jadi dia hitung-hitung, wah udah 5 bulan ini. Anytime bisa datang itu. Tiap hari Jumat dia lega begitu Jumat, ini Sabtu nggak ada petugas yang datang, Minggu nggak ada petugas yang datang. Tapi begitu masuk hari-hari kerja, dak dikduk lagi. Tiba-tiba ada seorang musisi jalanan, datang ke dia. Brother, ini saya punya duit nih, orang kasih saya duit. Saya nggak tahu mau pakai untuk apa. Kenapa? Mobil saya sudah ada, rumah saya sudah ada, semua saya sudah ada. Kalau mau pakai dah. Pas untuk bayar 5 bulan. Ini musisi yang kita nggak perhitungkan ya. Kadang-kadang orang-orang yang kita anggap urakan apa. Tapi Tuhan bisa pakai dia. Dia nggak merasa membutuhkan sesuatu lagi. Kenapa? Dia sudah ada. Dia pikir, mungkin juga bisa pakai. Gitu. Ambil aja. Gitu. Tapi berapa banyak kita orang-orang yang gak punya hati seperti musisi ini. Ngeri ya. Berbahagia musisi itu ketika dia pakai itu, Tuhan bilang apa? Barang siapa memberi secangkir air kepada hambaku, aku tidak akan pernah melupakannya. Dan musisi itu akan diberkati Tuhan. Ya, ini semua yang diingatkan Tuhan di Malaika ini, bahwa apa? Ketika kita lalai membayar perpuluhan, kita lalai melakukan kewajiban kita kepada Tuhan. Ya. Jangan kaget kalau kemudian masalah demi masalah muncul dan iblis tepuk tangan. Dan iblis memberikan kita hikmat ya,
untuk lebih baik menggunakannya bagi hal lain. Karena banyak yang lebih membutuhkan itu. Padahal jika kita punya hubungan baik sama surga, semua berkat datang dari surga. Ya. Terus 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ini semua pemborosan dalam hidup kita, Tuhan bilang Tuhan akan menghardiknya. Mana yang lebih besar, bayar perpuluhan atau masalah? Masalah kita mau beli pakai duit seberapa pun, gak kebayar. Perpuluhan kita masih bisa kocek, masih ketemu. Masih bisa sampai. Tapi kalau sudah masalah, tinggal nyumput. Ya. Satu lagi 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Ini janji. Ya. Dan Tuhan nggak pernah bohong kalau kayak gini nih. Kamu akan disebut berbahagia. Maka itu jangan takut dari kekurangan kita menggenapi kewajiban kita. Kenapa? Begitu kita mulai takut itu kenapa nggak boleh dalam Alkitab, gitu, dalam kehidupan orang Kristen? Karena takut itu tanda takluk. Ya, takluk itu tanda takluk. Nah, Tuhan bilang takutlah kepada Tuhan. Jangan takut kepada yang lain-lain. Jadi kita nggak usah takluk kepada siapapun. Tapi kepada Tuhan wajib. Kenapa? Dia adalah sumber damai sejahtera kita. Kita takut sama dia, hanya satu takutnya sama dia. Jadi siapa yang takut sakit, kita takluk kepada roh penyakit. Takut miskin, kita takluk kepada roh kemiskinan. Takut celaka, kita takluk kepada roh celaka. Ya. Kenapa? Takluk itu kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang otoritasnya lebih tinggi dari kita. Tapi ada nggak sesuatu yang lebih tinggi dari Tuhan? Yang paling tinggi siapa? Maka itu takut sama dia aja. Yang lain-lain semua di bawah. Jadi di sini di Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini mereka menolak Tuhan. Salah satu peluru yang ditembakkan iblis kepada kita adalah apa? Semangat menolak Tuhan. Ya. 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kenapa sebodoh-bodohnya hikmat dari surga tidak bisa ditandai sepandai-pandai hikmat dari dunia? 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Nyembah ular, nyembah kelelawar, nyembah binatang-binatang. Binatang-binatang itu bisanya apa bagi kita? Bawa wabah ya. Tapi kita punya Allah yang hidup. Kenapa mesti digantikan dengan makhluk-makhluk ini? Ya. 4. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuhnya. Meluas. Saling mencemarkan tubuhnya, oke lah, semuanya gotong royong. Kalau gotong royong itu kekudusan, amin, saya setuju. Tapi kalau gotong royong itu kecemaran, di sini Tuhan merestui mereka loh. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Oke, silakan, monggo. Karena itu pilihanmu. 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. 26.
Tadi kita memuji Tuhan, itu karena kita ngerti. Tapi sini, yang menolak Tuhan, dia bilang nyampe-nyampe, ngapain sih gitu. Pikir nggak capek nyanyi-nyanyi gitu. Banyak orang yang bilang, oh, orang karismatik itu histeria. Ya, sampai apa, wah teriak-teriak, loncat-loncat apa sih. Bukan histeria, karena apa? Begitu ininya menyalanya kita. Bukan histeria. Kalau histeria itu kalau ngegelek, nah itu ya kita fly apa. Nah ya, muncul apa fenomena-fenomena yang itu kayak gitu ya. Kita enggak. Kalau mau bilang kita mabok roh, iya. Roh bikin kita jadi seperti gitu. Kita udah nggak peduli sama siapapun. Kenapa? Ibaratnya kalau orang menang Piala Dunia gitu kan, timnya tuh begitu liwat ini semua mengeluh-elukan, semua tepuk tangan. Loh itu apa itu? Ini Allah kita yang menciptakan, yang siapkan masa depan bagi kita. Masa kita nggak mau mengeluh-elukan? Masa kita nggak mau tepuk tangan teriak-teriak bagi dia? Kenapa? Karena kita memuja dia, kita meninggikan dia, kita adore, kita benar-benar, wah nggak ada lebih daripada Engkau Tuhan. Ini kita sama dia. 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Terus? Demikian juga suami-suami menikah persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dan berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasannya setimpal untuk kesesatan mereka. Ini perangkap-perangkap iblis yang kalau iblis ke situ dan akhirnya mendatangkan hukuman. Ya. Tuhan udah siapkan. Oke, kalau suami istri mau saling menikmati nggak apa-apa. Tuhan udah siapkan, kudus itu. Kecuali kalau yang belum kawin ya, itu nggak kudus. Karena Tuhan belum izinin. Tapi kalau yang udah kawin, kudus itu. Nikmati. Tapi di sini mereka akhirnya mau lebih lagi, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Mengerikan. Jadi iblis kemudian bilang, oke, terobos batas-batas itu. Supaya apa? Damai sejahtera mau hancur. 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Itu mereka mulai merasa apa? Iblis bilang, ini aku kasih kamu duit banyak. Dapat berkat dari iblis. Kaya raya. Tapi iblis pakai itu dosa ya. Iblis nggak bakal kasih duit untuk kekudusan. Semua yang diberikan iblis kepada kita adalah untuk dosa. Maka itu jangan heran ya. Itu gagal sama najis itu satu level. Kadang-kadang kalau pelepasan tuh kalau ada roh gagal biasa ada roh najis. Nah, kalau najisnya dinaikin, gagalnya turun, maka itu orang jadi berhasil. Nah ini dari iblis ini. Tambah najis dia hidup, tambah mantep ekonominya. Betul. Tapi perhatikan, kemudian orang ini bertobat. Mereka mendengar ini Tuhan. Mereka tekan najis, yang naik gagal. Maka itu, kenapa ya semenjak aku bertobat, semenjak aku ikut Yesus, habis semua nih. Kenapa? Dua itu ada di dalam manusia itu. Dua spirit itu. Nah kalau mau beres, dilayani pelepasan, dua-duanya diusir. Udah kita ketemu jati diri kita. Kalau berhasil ya berhasil, kalau gagal ya gagal karena kebodohan kita. Tapi bukan gara-gara ada spirit yang main di dalam gitu ya. Nah, ini yang banyak orang, ini kesalahan banyak gereja ya. Dilarang, wah stop najis.
Orang bilang, oke, aku najis. Tapi nggak dilayani pelepasan, maka itu jadinya kayak gini. Stres orang. Stres orang pikir, kenapa semenjak aku ikut Tuhan, semuanya jadi hancur. Nah, mesti ada bagian yang diselesaikan tuntas ya. Rohnya itu diusir. Kenapa? Kalau nggak dia main terus nih. Yang satu ditekan, yang satu naik, satu ditekan, satu naik. Ya, kita lihat di luar kan berapa banyak orang hidupnya najis, tapi lihat mobilnya berapa, rumahnya berapa, keliling-keliling dunia. Cemburu kita kadang-kadang. Ya betul. Kita anak Tuhan gimana nih? Dia bisa suka-suka kemana-mana, bisa bagi-bagi duit sama orang di jalanan. Enggak. Tuhan bilang segala sesuatu berkat yang kita terima dari Tuhan harus bisa dipertanggungjawabkan. Dipakai tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu. Ulangan 5. Ntar dulu, kita tambah lagi 29. Roma 1:29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Nah kalau ini mampir di hidup kita, ada nggak damai sejahtera? Itu buktinya ya. Kalau ada damai sejahtera, hal-hal ini nggak akan muncul. 30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. 31. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ini buah-buah dari orang yang tidak punya damai sejahtera. Beda kalau kita punya damai sejahtera, ini nggak akan terjadi. Karena damai sejahtera itu adalah Allah sendiri. Allah nggak pernah menuntun kita untuk hal-hal seperti ini. 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, mereka tahu nih, apa yang boleh nggak boleh, 10 perintah Allah dia tahu. Yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Artinya saling mengaminkan satu sama lain. Dia nonton film BF. Lo udah nonton nggak film ini? Bagus. Lah iya, saling menyetujui. Bukannya diingatkan, bertobat, buang. Ada yang lain, versi yang lain, bagus, lebih bagus. Ya, dan akhirnya apa? Tepuk tangan lagi, iblis tepuk tangan. Emang kenal loh. Damai sejahteramu hilang semua. Di dalam damai sejahtera itu tidak ada kemarahan. Di dalam damai sejahtera itu ada perdamaian. Di dalam damai sejahtera tidak ada penghakiman. Dalam damai sejahtera itu semua buah-buah roh itu nyata. Maka itu kita akan melihat ya. Kalau orang nggak punya damai sejahtera, belum genap nih, belum taat. Nah, kita lihat di sini Ulangan 5 ayat 7 sampai 9. Itu tadi saya sudah bahas itu ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan buat bagimu patung dalam rupa apapun, baik di langit, di atas, di bumi, di bawah. Jadi sini nih, ketika Allah lain masuk dalam hidup kita, Tuhan cemburu. Rohmu yang diinginkannya dengan cemburu, kata Alkitab. Dia cemburu. Nah kecemburuan itu dibalaskan kepada keturunan ketiga dan keempat. Kutuk. Itu bukan kayak maling kundang dikutuk jadi batu, pangeran dikutuk jadi kodok, enggak gitu. Kutuk dalam Alkitab itu gini nih. Anda nggak taat, bapamu buang muka. Begitu bapamu buang muka, semua janji berkat nggak jadi. Dan begitu bapamu buang muka, setan terkam. Itu kutuk. Maka itu orang yang kena kutuk itu bebannya berat. Ketika Yesus naik ke kayu salib, dia menjadi kutuk bagi kita. Maka dia bilang, mari kepada aku, hai yang letih, lesu, dan beban berat, aku beri engkau kelegaan. Kenapa? Aku jadi kutuk bagimu. Dia ambil alih beban kita. Dia perdamaikan kita sama Bapa yang buang muka itu.
Supaya janji-janji berkat itu kembali kepada kita dan supaya musuh nggak bisa menerkam kita. Karena apa? Kita nggak level sama setan. Setan tingkatnya lebih tinggi dari kita. Nah kalau yang melindungi kita itu buang muka, habis deh kita. Waktu itu saya selalu bilang apa? Orang yang paling apes tuh, orang yang ke setan musuhan, benci sama setan, tapi ke Tuhan dimuntahin. Kan Tuhan bilang, jika panas, kau panas, jika dingin, kau dingin. Pada siapa suam-suam, aku akan memuntahkannya. Nah di mata Tuhan kita suap, tapi ke setan musuhan. Apes. Nah iya. Tapi kalau kita ke Tuhan yang mantap hubungan kita, mau musuhan ke setan, nah babe gue lebih gede. Ya, kita nggak usah takut. Roma 2, ayat 22. Engkau yang berkata, jangan bersinah. Mengapa engkau sendiri bersinah? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Ini kadang-kadang ini kan ada orang-orang yang bisa ngajarin orang lain. Bilang jangan, 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 tapi dia sendiri melakukan. 23. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Kita bilang kita pejabat gereja, kita rajin tiap minggu ke gereja, nggak pernah absen. Tapi mabuk jalan, judi jalan, jinah jalan. Ya, amin. 24. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kemurahan, oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Kita ini menjadi kesaksian sampai Allah kita itu dihujat. Seharusnya melalui perilaku kita, orang memuliakan Allah kita. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saksi untuk yang baik atau untuk yang jahat. Ya. Bahwa Allah itu adalah kebenaran. Di dalam kebenaran tidak ada sesuatu yang jahat. Allah itu kasih. Dalam kasih tidak ada kebencian, tidak ada kesadisan. Tapi kalau kita lihat penjahat-penjahat yang sadis-sadis namanya Lukas, Markus. Nah, potong orang gitu. Apa itu jadi kesaksian bagi Allah kita? Ya. Serem. Mungkin penjahat-penjahat dunia biasa-biasa, tapi kalau sudah namanya Lukas, Markus itu gak tanggung-tanggung. Viral langsung. Oke, itu kaitannya dengan apa? Ketidaktaatan kita ya. Waspada. Iblis dorong kita untuk jadi tidak taat. Sehingga kita akan bermasalah. Menolak kebenaran. Tapi ini ada lagi ya. Peluru iblis dalam bentuk kritik dan sombong. Kita belajar ini dari Bilangan 12. Ayat 2. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Ini siapa yang ngomong kayak gini nih? Miriam sama Harun. Mereka bicara. Gitu. Emang Tuhan yang ngomong sama Musa doang? Gak bisa ngomong sama saya. Itu kesombongan itu. Ngapain Tuhan taruh nabi? Nabi itu juru bicara Tuhan. Kalau posisimu bukan jadi nabi, jangan sok tahu. Tuhan sudah menentukan aturan-aturannya. Nah, Musa adalah seorang nabi Tuhan. Tapi Miriam sok tahu. Ini kenapa? Karena Musa kawin sama orang Mesir. Mereka bilang apa? Kenapa dia nabi, terus kawin sama orang Mesir? Mereka menghakimi. Gak pada tempatnya. Ini saya mau ingatkan ya. Sebagai sesama kita, oke, mau berdebat, mau bertengkar, silahkan. Tapi jangan seret-seret posisi yang Tuhan berikan kepada orang itu. Lu nabi gak boleh begini, gini. Kalau gitu Tuhan salah pilih nabi.
Apa yang ditentukan Tuhan tidak pernah salah. Jangan dikoreksi. Kalau mau koreksi, Tuhan yang koreksi sendiri. Tapi jangan kita nggak berhak mengoreksi apapun yang dipilih Tuhan. Ini kalau kita baca berikutnya. Adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Terus, lalu berfirman Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke rumah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga terus. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di depan mahkamah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya terus. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi, pribadi. Dia sama Tuhan. Betapa mulianya posisi itu. Terus, bukan demikian hambaku Musa seorang yang setia dalam segenap rumahku. Di mata Tuhan Musa itu hamba yang setia. 8. Berhadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Waspada. Berapa banyak orang-orang. Misalnya ada orang punya karunia mendengar, dia bilang, Pak, tadi malam ini Tuhan bilang, ada pesan dari Tuhan gini nih. Kadang-kadang, anggap siapa lo? Emang Tuhan gak bisa ngomong sama gue sendiri? Kan ada sikap-sikap kayak gitu. Waspada. Kesombongan. 9. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Bangkit murkanya. 10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Nah, Tuhan bilang apa? Jangan koreksi aku. Bersyukur kalau di antara kita ada nabi, bersyukur kalau di antara kita ada orang-orang pilihan tentuan. Jadi ada dua posisi dalam pelayanan tuh ya. Ada yang kayak keturunan Harun. Itu ditentukan. Tuhan menentukan keturunan Harun itu menjadi imam. Tapi ada orang-orang yang ibaratnya dilibatkan. Nah, itu orang-orang Lewi. Lewi adalah pekerja-pekerja di rumah Tuhan kan? Dilibatkan. Tapi mereka nggak ditentukan. Jabatan imam harus keturunan Harun, nggak bisa oleh orang Lewi. Tapi orang Lewi dilibatkan dalam kegiatan di dalam rumah Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi waspada dengan kritik-kritik kita, komentar-komentar kita. Saya baca satu buku ya. Buku ini dia mengevaluasi tentang apa? Kenapa gereja miskin-miskin gitu. Kenapa banyak gereja yang miskin? Kenapa? Mereka selalu mengkritik gereja-gereja yang banyak duit, bilang pelit. Dan akhirnya mereka nggak pernah bisa tembus ke wilayah itu. Karena selalu, bisa nggak mereka bersyukur ya, terima kasih Tuhan kau berkati gereja itu Tuhan, saya dulu lihat mereka kecil sekarang gede, kita ikut bersuka cita. Tapi ketika kita lihat mereka jadi besar, kita pelit, kenapa? Karena kita nggak kebagian. Bahaya. Takaran yang kau pakai pada orang lain akan ditakarkan kepada dirimu sendiri. Karena mereka pelit, kamu gak dapat sesuatu apa. Maka itu aku bikin kamu juga gak punya sesuatu, supaya kamu jadi pelit juga, gak bisa ngasih orang lain. Karena memang gak punya. Pas pada firman Tuhan itu ya dan amin. Ini ada satu lagi ya, ambisi dan pemberontakan. Kita lihat di bilangan 16, ayat 8.
Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi. Terus, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel, diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan, dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Ini yang tadi saya bahas ini. Kan? Belum cukupkah kamu merasa puas dengan dilibatkan? Terus, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Jadi ini Korah ini dia bikin satu gerakan, dia minta, kami mau minta diangkat jadi imam. Padahal imam itu bagi keturunan Harun. Orang Lewi boleh terlibat dalam kegiatan rumah Tuhan. Tapi mereka tidak ditentukan untuk menjadi imam. Ini peraturan. Tapi Korah berontak sini. Dia nuntut, minta supaya bisa jadi imam. Terus 11. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? 12. Apakah Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang membangkang. Nah, lu gak usah ngatur gua. Ya. Banyak kali kita lihat di gereja, ada posisi-posisi yang kemudian dikoreksi sama orang lain, seperti orang itu lebih hebat, nggak mau diatur. Mesti kita tahu diri lah ya, yang dipanggil, ya biarlah mereka melaksanakan tugasnya. Kalau yang dilibatkan, biarlah tolong, menolong. Ya. 13. Belum cukup bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Malah Musa ditunjuk-tunjuk, kamu dibawa kami sengsara, mendingan kami dulu di Mesir. Ketika persungguhan itu muncul, akhirnya orang mulai menghakimi, orang mulai waspada itu. Enggak boleh terjadi di gereja ini. 14. Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, atau memberi kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan kau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Dia membelot kepada Musa, membangkang. 19. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. 20. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun. Terus, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap. Serem gak nih kalau kayak gini? Maka itu di sini, kalau ada kelompok-kelompok yang membangkang, yuk yang benar, pisahkan dirimu. Jangan engkau kena nanti dari api Tuhan juga. Ini bukan saya mengancam, kita lagi belajar firman. Kenapa? Yang punya gereja ini Tuhan. Yang punya kegiatan ini Tuhan. Dan dia telah menentukan orang-orang untuk memimpin. Jangan membangkang. Kalau mau bantu ulur tangan, oke. Silakan, yuk sama-sama menggenapi rencana Tuhan. Terus, tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini. Lihat ya, Musa sama Harun itu begitu baik hatinya. Dia bilang, Tuhan, tolong Tuhan, jangan gara-gara satu orang doang yang membangkang itu, satu kelompok ini yang terlibat semua mau dimusnahin. 23. Maka berfirman Tuhan kepada Musa, terus, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah dan Datan. Artinya kalau ada pembangkang-pembangkang, jangan nongkrong sama mereka. Pergilah dari tempat kediaman mereka. 25. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia. 26. Berkatalah kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka.
Lihat ya, kadang-kadang orang yang nggak tahu menahu nongkrong di situ. Nah ketika api Tuhan datang, kena semua. 27. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama dengan istri, para anak dan anak-anaknya yang kecil. Jadi ketika orang udah pergi, nah keluarga pemberontak ini keluarlah sama anak-anaknya, keluarganya. 28. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal ini kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Kan mereka tadi bilang, kan kamu bawa kami sengsara di padang gurun. Nah sini Musa coba mengklirkan dirinya. Dia bilang apa? Lihat, nanti Tuhan akan membuktikan bahwa ini bukan kehendakku untuk membawa kamu keluar ke sini. 29. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Jadi kalau mereka nggak kena dampak daripada perbuatan mereka, aku bukan utusan Tuhan. Tapi kalau mereka mati mendadak, ketahuilah, aku diutus Tuhan. Aku benar. Ini supaya clear, supaya semua umat paham bahwa Musa melakukan kehendak Tuhan yang mengutus dia. Bukan kehendaknya pribadi. 30. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangangkan mulutnya dan menelan mereka besar segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Ini ucapan Musa kan? Dan apa yang terjadi kita lihat ya, berikutnya. 31. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Terus, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan sisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta miliknya. Dibuktikan bahwa Musa adalah benar-benar utusan Tuhan. Dia bukan atas inisiatifnya sendiri. Lihat ya, orang-orang ini nggak melalui penghakiman akhir zaman, langsung dikirim ke neraka. Jangan main-main sama Tuhan. Langsung. Gak tunggu-tunggu, mesti penghakiman dulu. Kenapa? Menista Tuhan. Ketika main-mainnya, aku adalah api yang menghanguskan, aku baik. Tapi tahulah, aku juga tegas. 32, 33. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Ditelan bumi langsung. 34. Terus 34. Dan semua orang Israel di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka sebab kata mereka, jangan bumi menelan kita juga. Semua panik melihat bagaimana seriusnya Tuhan itu. Tapi ini lihat, kita lihat adat manusia, kita baca terus. 35. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Ini orang-orang yang ikut si Korah ini ada 250 orang. Ya, mereka mau bilang bahwa mereka itu juga benar, mereka bikin ukupan. 250 orang yang kena api dari langit. 36. Tuhan berfirman kepada Musa. 7. Katakan kepada Eleazar anak Imam Harun supaya ia mengangkat perbaran-perbaran dari antara kebakaran itu. Lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh karena semua itu kudus. Yang kudus apinya, kenapa? Dia menunjukkan siapa benar, siapa salah. 38. Yakni perbaran orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya, kemudian semua itu harus ditempati tipis-tipis menjadi salut mesbah, sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semua itu kudus. Dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang Israel. Jangan main sama kekudusan. Perintah Tuhan untuk membangun gereja ini kudus. Jangan main-main dengan kehendakku. Terus
Maka Imam Eliezer mengambil perban-perban tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempatnya menjadi salut mesbah. Terus 40. Itu menjadi suatu peringatan bagi Israel supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan yang tidak berhak, tidak ditunjuk Tuhan. Jangan sok tahu. Itu yang dilakukan oleh Saul ya. Dia nggak sabar nunggu Samuel, dia bikin upacara. Nggak main-main. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulan seperti yang firman Tuhan kepada dengan perantaran Musa. 41. Tetapi pada keesokan harinya bersungguh-sungguhlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Kalau di sini ada pembangkang, terus pembangkangnya bermasalah, bisa nggak bilang apa? Kamu telah ngutukin mereka. Karena masalahnya dari Tuhan. Kalian mengutuki mereka. Kita lihatin apa reaksi Tuhan kemudian. 42. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatan awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. 43. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Terus, maka berfirman Tuhan kepada Musa. Terus, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Main-main aja sama Tuhan. Kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Saya yakin kita semua udah pernah baca ini ya. Tapi dengan kita baca begini, saya rasa lebih seret kita. 46. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaran, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah dan taruhlah ukupan dan pergilah dan segera kepada umat itu dan adakan perdamaian bagi mereka sebab murka Tuhan telah berkorban dan itulah tulah dan tulah sudah sedang mulai. Kena tulah. Terus maka Harun mengambil perbaran seperti yang dikatakan Musa dan berlari ke tengah-tengah jemaah itu. Dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannya perdamaian bagi bangsa-bangsa itu. Ya, lihat ya, baiknya si Harun sama Musa ini. Mereka mengasihi, tapi betapa orang gak ngerti kadang-kadang itu. 48. Ketika ia berdiri antara orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Terus, dan mereka yang mati karena tulah itu ada 14.700 orang. Korah hanya 250 orang. Tapi yang bilang sama Musa, kamu telah membunuh mereka. Padahal yang membunuh mereka Tuhan. 14.000 orang dibantai sama Tuhan. Tuhan gak sungkan. Maka itu kalau kita dijanjikan kemuliaan, dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Haleluya. Sisi baiknya itu. Dia begitu care sama kita, dia begitu sayang sama kita. Tapi jangan coba melawan. Dia unjuk gigi, nah nyaho. 50. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Kenapa berhenti? Karena Harun minta ampun untuk mereka. Musa minta ampun untuk mereka. Itu kasih Harun sama Musa. Jadi di sini kita ngelihat stop main-main sama Tuhan. Tuhan gak sungkan-sungkan. Tapi kuncinya ini, ada lagi peluru iblis yang disebut dengan apa? Menolak kodrat. Paham kira-kira kemana arahnya ini? LGBT. Ya. L itu lesbian, G, gay, B, bisex, dan T, transgender. Tuhan sudah ciptakan manusia jelas ya, laki-laki dan perempuan. Tapi ada laki-laki yang kepengen jadi perempuan, ada perempuan kepengen jadi laki-laki. Ini kan iblis mengacaukan semuanya.
Kita ditentukan lahir sebagai laki-laki. Nah ini sedikit menyimpang ya. Kita lihat sekarang ini di dunia ini ada kelompok-kelompok disebut globalis itu, dia punya raja-raja uang. Mereka memperjuangkan memperjuangkan humanity. Ya. Mereka bilang apa? Gereja harus dihancurkan. Karena gereja itu punya kasih, tapi nggak punya humanity. Nggak menghargai hak asasi orang. Dan mereka semua berkumpul semua satu. Nah ini kalau kita baca Alkitab, kan saya sudah pernah bilang kan, kita baca dari Mazmur. Nah ini ceritanya gini. Sampai di Kejadian, itu sama-sama Wahyu. Sodom sama Gomora, nah kayaknya kita ini sekarang lagi di situ nih, yang dunia gay segala macam itu. Ya, terus. Itu semuanya similar. Itu makanya itu perjanjian lama itu mengingatkan kita apa yang ada di masa depan. Ya, mengingatkan kita tentang apa yang ada di masa depan. Nah, salah satu program daripada globalisasi adalah dunia ini akan bahagia kalau orang-orang yang nggak berguna nggak memenuhi dunia ini. Kalau nggak ada gembel-gembel, nggak ada orang Afrika yang miskin-miskin itu, maka itu vaksin aja mereka biar mati, kita akan bahagia. Itu program mereka. Baik sih, maksudnya ingin membuat dunia yang bahagia. Tapi dengan membantai orang-orang itu. Supaya populasi dunia nggak bertambah, ya laki kawin sama laki. Gak beranak, perempuan kami perempuan, gak beranak. Supaya dunia berkurang populasinya, lepasin virus. Banyak yang mati. Nah, tokoh-tokoh yang menentang aliran globalisasi ini itu adalah Donald Trump, Putin, sama Netanyahu. Netanyahu udah turun, Donald Trump udah turun. Ini Putin sekarang mesti turun. Gimana caranya? Terus dijelek-jelekin ya. Kalau Putin mau nyerang Ukraina, sekali serang negara adik kuasa kok. Tapi kan yang mengendalikan NATO, yang mengendalikan apa semua itu. Nah, ini saya bukan bicara politik ya, tapi saya bicara apa? Skenario jahat itu. Di mana apa? Ini di kipas-kipas supaya jadi perang dunia. Kalau jadi perang dunia, berapa banyak korban lagi orang mati? Berapa banyak populasi dunia akan ini. Waktu kita gereja jangan ikut-ikutan. Kita gereja satu, doa aja supaya hanya rancangan Tuhan boleh digenapi. Tidak ada rancangan lain yang boleh di situ. Mau siapa Putin kayak, mau siapa Ukraina kayak, mau siapa apa kayak, nggak ada urusan. Tapi kita berdoa agar mereka semua menjadi alat-alat yang menggenapi rencana Tuhan. Ya, situ posisi kita. Jangan kita ikut-ikutan, Putin jahat, begini, atau enggak, jangan menghakimi. Begitu kita menghakimi, kita dihakimi. Damai sejahtera kita hilang. Tidak boleh, pelihara damai sejahtera kita, jaga itu. Ya, jadi di sini, kayak di Australia itu sudah ada undang-undang. Bahwa kalau anak lahir, itu kan didaftarkan di catatan sipil. Itu yang seksnya itu tidak boleh diisi. Nanti umur 11 tahun dia boleh milih mau jadi laki atau mau jadi perempuan. Itu hukum udah. Sudah ada itu. Dan di sana kita kalau ke mall ada toilet ya, gentleman, ladies. Nah, di situ ada yang satu lagi X. Itu yang transgender itu. Itu sah loh. Nah, di daerah Eropa situ ada beberapa negara di mana Pak anak-anak SD itu hari ini pakai rok, besok pakai celana panjang. Disosialisasikan, jangan merasa malu. Jangan merasa malu. Kenapa? Semua terhormat. Itu semua adalah sesuatu yang dari dalam batinnya. Mengerikan ya, jadi lihat bagaimana mereka semua menentang Tuhan.
Gak main-main, jangan menentang Tuhan. Nimrod itu salah satu orang yang menentang Tuhan. Maka tuh semua ilah-ilah lain dia bantai semua. Dan dia hanya membuat satu menara yang menyatakan, oh, akulah yang paling tinggi di atas semuanya. Ya, nanti kita akan bahas di sini ya. Jadi di sini kita ngelihat ya, di wilayah kenajisan ini roh jahat, jangan pikir di balik semua ini nggak ada roh jahat ya. Roh jahat kasih mereka ide, kasih mereka ide, gimana caranya untuk bunuh orang. Nih, gimana caranya itu si Ane jatuh supaya nggak bisa mempengaruhi dunia, supaya nggak bisa menentang kita. Kan semua itu sudah ada kelompoknya yang bekerja di balik itu. Tugas kita adalah apa? Jangan jadi korban. Tuhan kasih kita hikmat untuk mengerti, Tuhan kasih kita hikmat untuk melihat. Nah kemudian apa? Yuk, di sini tadi kita lihat ini kan semua rancangan iblis luar biasa di sini kan. Nah, tugas kita adalah apa? Tugas gereja adalah, yuk bangkit, bangun. Ya. Laskar-laskar, kan laskar Kristus kan. Setiap umat ini adalah laskar. Nah bagaimana caranya? Laskar-laskar ini berfungsi, bisa berperang, bisa berdoa. Bisa memenangkan peperangan-peperangan penguasa-penguasa di udara itu. Saya ngebayangin kalau jemaat di sini semuanya bukan jemaat biasa tapi laskar. Banyak gak kekuatan-kekuatan bisa dipatahkan? Kita jangan terpaku kepada doa sepakat. Oke, doa sepakat oke. Bahwa doa sepakat mintalah apa saja, itu kekuatan. Tetapi ketika pribadi-pribadi ini adalah laskar, dia mereka bisa angkat pedang. Ketika mereka berdoa, roh penyesatan tidak bisa masuk di gereja ini. Ketika mereka berdoa, semua orang-orang fasik di gereja ini akan tersingkir. Ketika mereka berdoa, tidak ada satupun setan bisa masuk ke sini, mencuri firman. Kalian ini sebagai jemaat yang harus bangkit ya, menjadi apa? Benteng bagi gereja ini. Puji Tuhan, kalau sudah berhasil di gereja ini, Anda bisa menjadi benteng bagi wilayah ini. Jadi benteng bagi republik ini. Gak mustahil. Jadi di sini bangkit laskar Kristen, mesti bangkit. Ya. Sini sudah bagus ya latihan doa, tapi kemudian apa? Masing-masing bertanya Tuhan, Tuhan, apa karuniaku Tuhan? Yang karunianya berperang, berperanglah. Yang karunianya memberi, memberilah. Yang karunianya sukacita, sukacitalah. Yang karunia memuji, memujilah. Semua ketemu wilayahnya. Jangan overlapping ke wilayah lain. Kenapa? Jadi kacau. Temui karunia masing-masing. Ya. Apa yang Tuhan beri kepada saya sebagai pengutusan? Apa yang Tuhan mau saya lakukan sebagai pengutusan? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan apa yang Tuhan berikan kepadaku sebagai saksi itu? Berdayakan, latih, bikin bertumbuh. Nah, dari semua itu ya, yang punya karunia memberi, yang punya karunia sukacita, yang punya karunia kesembuhan, yang punya karunia mengusir setan, ketika semua bergabung, jadilah suatu kekuatan yang solid. Bikin gereja ini tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Siapapun yang bawa roh jahat masuk ke sini, sampai di pintu itu, roh jahatnya udah hengkang. Siapapun ketemu kalian, roh jahatnya minggir. Percaya nggak sih bahwa di akhir zaman nanti pencurahan Roh Kudus akan terjadi begitu hebatnya? Nah, bahkan dibilangin bahwa malaikat sendiri tidak pernah melihat peristiwa-peristiwa kayak gitu akan terjadi. Malaikat itu udah jutaan tahun melayani. Firman Tuhan bilang apa? Malaikat sendiri tidak pernah melihat mujizat-mujizat seperti itu. Itu laut terbelah, malaikat lihat. Apa? 2 ikan 5 roti, malaikat lihat.
Kesembuhan-kesembuhan yang kusta sembuh, orang mati bangkit, malaikat lihat. Tapi ini dibilang lebih dari itu. Ya, saya pernah singgung di khotbah sebelumnya ya. Gimana kalau kita menjadi salah satu cawan itu? Kita liwat aja kayak Paulus gitu. Paulus sapu tangannya kena orang, orang sembuh. Petrus bayangannya kena orang, orang sembuh. Nah, Anda bukan bayangan Anda aja liwat gitu, orang lihat Anda, orang sembuh. Itu orang Kristen, ketika dia lihat orang Kristen, dia sembuh, dia bilang, hebat Allahnya orang Kristen. Dan itu dijanjikan di akhir zaman. Berapa banyak jemaat di sini mau menjadi wadah itu, yang akan menerima kuasa itu. Dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan iman, dibutuhkan semangat. Kejarlah, kau akan mendapatkannya. Mintalah, kau akan diberi. Ketuk, pintu akan dibuka. Mulai hari ini saya tantang semua sini nih, Tuhan, akhir zaman jadikan aku bejana itu Tuhan. Saya pernah singgung kan di khotbah yang dulu kan, nanti kalau kita nggak bisa ada makanan, nggak ada minuman, kamu jadi bejana yang bisa bikin mujizat, ketok dinding, air keluar. Ambil pasir, kamu tanah, jadi nasi. Kamu dikejar-kejar, mau dibunuh, karena kamu ambil tanda itu. Kamu bilang lumpuh, dia lumpuh. Dan bayangin ya, kalau ada satu aja di lingkungan kita, berapa banyak orang diselamatkan karena satu orang ini. Ini kan berapa banyak yang mau dituntun Tuhan untuk siap menjadi bejana itu. Karena janji Tuhan ya dan amin, pasti datang kuasa itu. Tapi berapa banyak yang siap menampungnya itu? Siapa yang layak untuk hal itu? Boleh dong kita punya gambaran cita-cita gitu ya. Saya pernah kebayang gitu kan. Kita ngeliat ada anak-anak yang Down syndrome itu kan. Itu mukanya semua sama ya. Itu roh jahat bukan? Roh jahat kan? Saya ngebayangin ya. Kalau Ibu Rita dapat karunia, Ibu Rita tumpang tangan kepada mereka, muka asli mereka muncul. Kira-kira jadi viral nggak? Dan orang bilang orang Kristen tumpang tangan, dia kembali ke wujud aslinya. Kalau dia jalan, ada orang polio dan kalau dia polionya jadi dagingnya tumbuh. Apakah itu nggak mungkin? Semua itu mungkin dan itu gila-gilaan nantinya. Benar-benar akan jadi yang nggak masuk akal. Demi apa? Tuhan dipermuliakan. Yang nggak masuk akal, maka itu kunci satu sini ya. Kalau ada hal yang nggak masuk akal muncul di sini, waspada, jangan kita menghakimi. Itu Abraham, kalau dia konseling ke saya, dia bilang, Pak Roy, tadi malam aku mimpi, Tuhan bilang anakku taruh di altar sembelih. Saya bilang, gila loh. Ya kan? Saya pasti bilangnya begitu. Jangan deh, itu nggak benar. Tapi ini sangat pribadi antara Abraham sama Tuhannya. Nah, di sini ya, maksud saya, kalau ada hal-hal yang extraordinary terjadi di sini, ya mbok kita nggak usah pikir yang aneh-aneh. Tapi satu, yuk kita bertumbuh. Sehingga apa? Kalau ada yang extraordinary dari setan, kita patahkan. Kita patahkan. Tapi kalau extraordinary dari Tuhan, haleluya, datanglah Tuhan kerajaanmu, datanglah Tuhan kerajaanmu. Kita welcome untuk semua itu. Ya, jadi di sini hal-hal yang mustahil. Ya, Yesus itu dia ambil tanah, dia ludahin, tanah kotor nih, ludahnya bakteri, dia taruh di mata orang. Kira-kira gimana? Kira-kira orang bilang jorok banget. Naaman disuruh masuk ke got, kustanya sembuh.
Coba kalau ada kita yang gini, jangan tuh, jangan, cari mati ini. Tapi enggak, kunci satu ya. Maka itu ujilah setiap roh. Kita punya kemampuan menguji itu, kita uji. Kalau memang dari Tuhan, haleluya, you are welcome. Tapi kalau bukan dari Tuhan, dari awal saya sudah patahkan. Tegas di situ ya. Maka itu di sini bertumbuh yuk. Kita bertumbuh sampai ke tingkat itu, kita nggak takut sama apapun, tapi apapun yang salah takut sama kita. Di mana kita hadir, semuanya akan menjadi clear, menjadi benar. Semuanya akan terkendali. Nggak bisa macam-macam. Tapi di situ dibutuhkan ketaatan. Ya. Berapa banyak mau taat jadi tumbuh benar-benar sampai kemudian kita benar-benar jadi benteng bagi gereja ini, kita benar-benar menjadi perlindungan bagi gereja ini, dan kemudian semua kekuatan kegelapan keok sama kita. Ini penting ya. Kenapa? Hari yang jahat itu pasti datang. Pasti. Nggak mungkin nggak. Dan sudah sangat dekat. Yuk, pacu pertumbuhan iman kita. Pacu. Semua bergandengan tangan itu udah bagus. Saya lihat semangat di sini udah bagus, bergandengan tangan itu. Tapi kemudian apa? Saing, yuk adu-adu cepat tumbuh. Lebih bagus lagi. Bagi, tadi malam saya dapat segini nih, waktu saya ini Tuhan kasih saya sesuatu yang baru. Itu gimana? Bisa saling tukar pikiran, sehingga apa? Saling melatih. Mungkin begini caranya, begini caranya. Saya ingat dulu waktu Iktus Ministry, itu dulu saya punya mitra, almarhum Pak Kunde, salah satu pendiri ministry ini juga. Nah, saya punya firman, dia punya karunia. Jadi gak sengaja suatu hari kami lagi melayani seorang anak muda. Jadi saya kan gak bisa ngeliat, jadi saya tengkang-tengkang, tiba-tiba Pak Kun bilang gini, Roy, di dalam orang ini ada laki-laki pakai celana jeans tapi gak punya kepala. Dia punya kuasa di situ. Ternyata dia bisa ngelihat, nah baru saya enggak. Kalau gitu saya pinjam matamu. Nah inilah ya, dari kolaborasi seperti gini, akhirnya muncullah Iktus Ministry, di mana kita pelepasannya dengan penglihatan, dengan apa segala macam. Muncul, jadi alangkah baiknya kalau di jemaat sini juga gitu, saling berbagi ya, gue dapat gini nih, sebaiknya gimana caranya. Nanti hikmat akan mengalir, yang punya karunia mengajar, punya karunia apa, mesti kasih tahu, ini begini, tambah cepat tumbuhnya. Tambah bagus tumbuhnya. Ya, saya kadang-kadang gemes ya kalau lihat orang-orang yang kemarin itu, ya ngikut arus saja gitu. Enggak, Anda harus bangkit. Kita harus bangkit. Kita harus berikhtiar. Tuhan kasih kita segala macam ini. Dan Tuhan bangga kalau kita bisa merangkum itu semua, itu menjadi suatu kekuatan untuk melayani kerajaan surga. Penting ini hal kayak gini ya. Kesepakatannya sudah ada, amin. Jadi jangan kemudian jadi lentur kesepakatan itu. Tapi kemudian ke depan ini, yuk bagaimana ya, si A sumbang ini, si B sumbang ini, si A sumbang ini, sumbang pengetahuan ya. Dan akhirnya dirangkum menjadi suatu kekuatan. Masing-masing saya yakin punya potensi sendiri-sendiri dan semua beda-beda, tapi yang satu akan memperkaya yang lain, satu memperkaya yang lain, dan semua itu menjadi sesuatu yang nanti akan memuliakan Tuhan. Ya, jadi di sini saya berharap laskar-laskar Kristen muncul dari gereja ini ya. Salah satu senjata rohani mutakhir yang telah diberikan Tuhan kepada umatnya adalah damai sejahtera, yaitu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Di mana di Roma 8 itu dikatakan, jika Tuhan besertaku, siapa lawanku? Nah, jadi siapkan diri kita jadi rumah Tuhan yang kudus. Yesaya Tuhan akan Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Lihat ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, dijagai kita dengan damai sejahtera. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Menghancurkan iblis di bawah kakimu. Tuhan mau itu. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan kita
menghadapi masalah-masalah tertentu, bukan karena dia meninggalkan kita, tapi karena dia mau melatih kita. Tuhan bilang, kau tidak akan sampai, kalau jatuh nggak sampai tercelentang. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Damai sejahtera adalah bukti kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan seseorang dan akan melahirkan buah-buah roh dan segenap perlengkapan senjata Allah yang ada di Efesus 6 itu ya. Karena pengikut Kristus bertumbuh di gereja, maka adalah tugas gereja untuk menempa umatnya menjadi laskar-laskar yang tangguh. Dan peperangan itu brutal. Ya, peperangan itu brutal. Nggak ada perang yang ya kita masih bisa nyisir-nyisir, kita bisa selfie, nggak bisa. Perang brutal. Telat nunduk, bocor pala. Ya. Jadi jangan main-main ya. Ketika kita akan berperang lawan kuasa kegelapan, kuasa itu nggak kelihatan. Jangan main-main. Semua perlengkapan senjata Allah dan damai sejahtera kita itu mesti utuh, lengkap. Buat itu bertumbuh. Dan di sini kita lihat ya, saya kasih, masih ada waktu? Belum suntuk? Kita akan masuk ke sini. Saya akan lihat di Hakim-Hakim 4 ya. Ini contoh lagi di Hakim-Hakim 4. Mulai ayat 1. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Terus, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. 3. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ini penguasa. Terus, pada waktu itu Deborah seorang nabiah. Deborah ini nabi, artinya pembawa pesan Tuhan. Istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Terus, ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Terus, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulan bersama-sama dengan engkau. Ini perintah Tuhan. Yang menyampaikan Deborah, disampaikan kepada Barak. Ya. Ini saya ingin sedikit meluruskan aja pandangan kita ya. Terus, 7. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-kereta dan pasukan-pasukan menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Artinya ada pesan Tuhan, bilang apa? Nanti musuh itu akan diserahkan Tuhan kepada si Barak ini ya. Di sungai Kison itu. Terus, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Jadi si Barak ini hanya mau maju kalau Deborah maju. Bukan Deborah yang memimpin. Ya. Kan seringkali kita pikir Deborah yang memimpin. Enggak. Si Barak ini hanya mau maju kalau Deborah maju. Tapi Barak yang memimpin. Nah, Deborah hanya membawa pesan Tuhan. Terus, kata Deborah, baiklah aku turut. Hanya engkau tidak akan dapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Bukan Deborah. Jadi nanti Sisera ini akan mati, tetapi bukan si Barak ini yang dapat kehormatan untuk membunuh Sisera itu, tapi seorang perempuan. Nah, perempuan ini warga biasa. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Terus 10. Barak mengerahkan suku Zebulan dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama dengan dia. Jadi Deborah ini posisinya mendampingi. 11.
Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobar, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbatin di Saanaim, yang dekat Kades. Terus, setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, terus, dikerahkannya segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke Sungai Kison. Terus, nah ini kan rencana Tuhan digenapi kan. Terus, lalu berkata Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Jadi si Deborah ini adalah yang memberi petunjuk. Posisi Nabi, memberi petunjuk. Tapi eksekutornya si Barak. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau, lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Terus, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari kereta dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Kalah kan? Terus, lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Gemilang nggak kemenangannya? Tapi Siseranya nggak kena, nggak ketangkep. 17. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki mendirikan diri ke kemah Yael, istri Heber. Jadi si Heber ini punya istri namanya Yael, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Terus, Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepada, singgahlah Tuanku, silahkan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Jadi si Yael ini, si Sisera ini saling kecapean ditutupi dengan selimut. Enak gak jelainnya? Terus, kemudian berkata ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, lalu aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberikannya minum dan diselimutinya pula. Minta air dikasih susu, segar nggak? Ya. Terus, lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah tidak ada. Terus, tapi ya istri Heber mengambil patok kemah. Ini orang udah dikasih tutup selimut, udah tidur di balai-balai, dikasih minum susu, habis capek, pules. Diambil patok itu, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Ini yang tadi dibilang Deborah, karena engkau ajak aku, yang bunuhnya bukan kamu, tapi seorang perempuan, namanya Yael. Dan perempuan ini dipakai itu untuk membunuh panglima. Berapa banyak perempuan-perempuan sini mau dipakai jadi panglima, untuk bunuh panglima, kerajaan kegelapan. Tuhan bisa pakai siapa aja. Tuhan bisa pakai siapa aja. Gak sulit bagi Tuhan ya. Itu panglima, pengalaman perangnya tinggi. Mati sama perempuan ibu rumah tangga. Kan? Aneh ya. Jadi di sini ini saya ingin bercerita bahwa apa? Lihat ya, asal ada kemauan bagi kita, jadi. Saya ambil satu lagi contoh nih ya. Kita lihat di apa? Kalau kita baca di kitab Deuterokanonika ya, itu kan ada kitab Yudet namanya, ada kitab Talmud, ada kitab Makabe, ada macam-macam kitab ya di situ. Tapi itu nggak masuk dalam Alkitab kita, tapi termasuk kitab-kitab pilihan juga. Nah, itu ada satu tokoh namanya Yudet. Masih Yudit ini adalah orang Israel yang tinggal di daerah Yudea situ ya. Nah, saat itu Raja Nebukadnezar itu terkenal banget, dan Raja Nebukadnezar itu kemudian menyerang Israel. Dia mau dia itu yang diangkat jadi raja. Tidak ada Tuhan di dunia ini kecuali dia Tuhan. Jadi semua Tuhan-Tuhan termasuk Baal-Baal yang lain itu dihancurin. Semua negara yang punya mesbah menyembah Tuhan dihancurin termasuk Baal. Terakhir dia bilang apa? Allahnya Israel juga harus dihancurin. Dan Israel tahu nih reputasi dari si Nebukadnezar ini kan. Dan Nebukadnezar ini kayak di raja tadi punya Sisera, di Nebukadnezar namanya Holofernes, itu panglimanya, terkenal itu.
Kalau holofernes sudah jalan, semua gemeter, terkenal. Nah, begitu holofernes sudah mengurung apa orang Israel itu ada di bukit tinggi. Nah, dia bilang nggak bijaksana kalau kita serang ke atas, orang Israel itu jago dan Allahnya itu hebat. Pasti kita kalah. Mendingan kita kurung aja, toh nanti perbekalan mereka habis, mati sendiri mereka. Jadi dikepunglah bukit itu. Benar, sesudah sekian puluh hari, air udah mulai habis, segala macam mulai habis. Orang Israel udah mulai berdoa, Tuhan tolong kami Tuhan. Kami mesti makan, mesti minum. Udah mulai kena penyakit macam-macam. Terus Tuhan jawabnya lewat seorang wanita yang ada di situ. Wanita namanya seorang janda, namanya Yudit. Ya, nah Yudit ini kemudian apa? Tiba-tiba dapat ilham, aku bisa bunuh Hierofeles itu. Tiba-tiba dapat kekuatan, dapat apa seperti sesuatu angin segar ya. Untuk apa? Aku bisa. Dan dia tiba-tiba hikmat mengalir dalam dia. Dia bilang sama orang Israel, aku akan datang ke sana, aku menghadap panglima itu. Aku bakal berbuat sesuatu. Nah, semua bingung kan? Mau bikin apa? Seorang janda mau bikin apa? Dia bilang, biarin, serang Tuhan akan mengatur aku. Pergilah dia keluar. Sebelum keluar dia ganti yang cantik, dan memang dia orang yang cantik banget. Dia dandan semua. Dia turun, buka pintu gerbang, dia keluar. Dia pengen menghadap panglima. Nah, semua laskar itu ngeliat orang cantik kan terkesima. Mau ketemu panglima lagi. Oh, pasti dibuka jalan nih panglima, pasti sambut nih. Dia datang ke depannya, dia bilang apa panglima, aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan gak berkenan sama orang Israel. Karena ketika orang Israel itu sudah mulai kekurangan makanan, minuman, hal-hal yang haram mereka makan. Suatu waktu Tuhan akan menghukum mereka melalui Anda. Maka itu akan berdoa di sini. Aku minta waktu untuk berdoa. Dan si panglimanya senang. Oke, kalau gitu berdoa silakan. Kasih tahu kami kapan kami mesti nyerbu. Menurut Tuhan kamu. Wah, jadi dia tiap hari berdoa. Jam sekian dia bilang ada waktu doa, dia minta keluar, dia berdoa, dia butuh tempat pribadi. Jadi dia bilang belum ada jawaban. Dan suatu hari ada kegiatan pesta kecil gitu dia itu. Wow, si panglima ini minum sampai mabuk gitu. Dan saking mabuk dia semua mabuk karena pesta. Dia tidur pulas. Nah si Yudit ini tiap jam 3 pagi dia mesti keluar kan. Katanya mau berdoa, tanya sama Tuhan. Jadi dia keluar lah, semua orang tidur mabuk nih. Udah dia tinggal masuk kemah itu, dia ambil pedang, dia potong kepalanya. Dia potong, dia sama dia punya pembantu, bungkus, dia bawa ke perkemahan situ, ke orang Israel. Dia bilang, aku sudah potong kepalanya. Nah, kemudian digantung di gerbang situ. Besok paginya ketika laskar itu lihat gerbang kepala panglima dihantam di situ, semua jadi ciut, semua jadi kabur. Orang hebat itu yang bisa potong kepala panglima itu. Dan orang hebat itu seorang wanita. Berapa banyak wanita di sini punya mental Yudit? Di sini ada Yudit juga, mudah-mudahan yang namanya Yudit juga. Ya. Ini cerita ini sangat berkesan ya, di mana menurut saya itu Tuhan nggak tentu hadapin Goliat, dipanggil orang yang pipinya kemerah-merahan, Goliat rubuh. Ini panglima ini Sisera, perempuan yang ibu rumah tangga yang bunuh. Ini si Hierofeles ini Yudit yang bunuh. Lihat, Tuhan bisa pakai siapa saja ya. Maka itu yuk kita baca di Yesaya 6 ayat 8. Aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, saya rasa jemaat yang jawab ini. Amin. Mudah-mudahan digenapi ya.
Siapa yang aku pakai? Jemaat sudah menjawab, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Semoga Roh Allah bekerja di sini dan menggenapi semua jawaban jemaat di tempat ini. Tuhan menyertai kalian. Amin.